16. Ketika Rian marah, Rian menyusuri jalanan menuju Polres. Bayangannya pada Raya yang disakiti oleh Savitri membuat Rian gelap mata. Rian seperti orang gila memacu mobilnya. Kenangan saat Savitri tega menyakiti Raya membuat Rian kalap. Raya sampai jari manisnya harus diamputasi hanya gara-gara Savitri marah atas pernikahan mereka. Saat itu Rian berpihak pada pernikahannya karena ia merasa bergantung pada Savitri dan kehidupannya. Tetapi kenyataannya Savitri makin gila, kehidupan rumah tangganya tidak makin baik, justru makin buruk. Rian makin tersiksa, bukan makin terpelihara. Savitri memang istri pertama Rian, dan benar memang jika perselingkuhannya dengan Raya dinilai sebagai kesalahan. Tapi pasca itu harusnya semua jadi baik, bukannya makin buruk dan penuh dengan carut-marut seperti ini. Rian menjadi bosan dan Rian khawatir Savitri hari ini melakukan kegilaan yang sama pada Raya. Bila hal itu terjadi, maka Rian sungguh tidak akan pernah memaafkan Savitri. Memasuki halaman Polres, mobil Rian diparkir di halaman tersebut dengan rapinya. Melihat kehadiran Rian, Raya mencoba meneteskan air matanya. Raya menunduk sambil lengannya bertumpu pada meja. "Sayang, kamu baik-baik saja kan?" tanya Rian sambil satu lengannya menyentuh pundak Raya. Raya menangis terseduh-seduh. Rian panik, sangat panik. "Istrimu tidak pernah puas sebelum melihat aku mati." Raya bicara dengan gayanya agar Rian terpikat dengan tipu muslihatnya. "Rai, maafkan aku mohon. Aku janji akan menghukum Savitri." Rian bicara dengan serius. "Sudahlah Mas, sebaiknya Mas menjauhi aku." "Rai, kamu bicara apa?" "Sudahlah Mas, ini demi Rasya." Raya memohon. Seiring dengan itu Savitri muncul atas panggilan polisi. "Akhirnya kamu datang juga," ucap Rian pada Savitri. Savitri tampak gugup melihat Rian. "Kamu ada apa ikut di sini juga?" tanya Savitri pada Rian. "Belum cukup kamu menyakiti Raya? Aku yang sakit, kenapa kamu membela pelakor itu terus?" "Tutup mulutmu. Raya itu bukan pelakor, dia ibu dari anakku. Emang kamu kenapa?" Savitri mendorong Raya. Dengan aksinya Raya pura-pura mundur sempoyongan. Saat itu juga Rian menepiskan tangan Savitri dan balik mendorongnya. Savitri terkejut mendapat perlakuan Rian. Mereka berdebat hebat. Dalam perdebatan itu Raya bicara, "Mas, berhentilah bicara. Tolong lindungi Rasya dari wanita kejam itu." Polisi pun datang mendamaikan mereka, namun Raya bersikeras melanjutkan perkara ini. "Maaf, aku tidak bisa mengampuni wanita itu." Suara Raya tanpa melihat Savitri lagi. "Maksud kamu apa? Kenapa aku yang kamu tuntut? Jelas kamulah, kan kamu yang mendorong aku. Kalau hasil visum besok itu benar ada bekas kekerasan di tubuhku, maka aku akan membiarkan kamu di penjara. Aku tadi tidak menyakiti kamu. Hoi, kamu gila ya? Aku hanya datang meminta kamu meninggalkan suamiku." Savitri berteriak mirip orang kesetanan. "Ada banyak saksi tadi." "Bohong." Wanita tua, hari ini kamu tidak akan bebas. Kamu ingat nih, teriak Raya sambil mengarahkan ibu jarinya yang dipotong akibat kemarahan Savitri beberapa tahun yang lalu. Polisi, Rian, dan Savitri terkejut melihat Raya semarah itu. "Pak polisi, ibu jari ini pernah dia injak dengan sepatu hak tinggi yang dia pakai, hanya karena dia marah pada saya. Lalu dua orang ini pergi, meninggalkan saya yang kesakitan seorang diri. Saat itu saya tidak menuntut karena saya bodoh. Saya biarkan, saya menanggungnya sendiri, dan hari ini mereka datang lagi. Si laki-laki berharap saya menerima dia kembali karena ada darah dagingnya dalam rumah saya, dan si perempuan berusaha menjauhkan suaminya dari saya." Cerita Raya panjang lebar. Polisi itu pun berusaha menenangkan mereka semua. Saat suasana hampir tenang, Savitri bicara pelan. "Dasar pelakor, so aksi." Mendengar itu Rian marah, sangat marah. "Mulai hari ini kamu Savitri aku talak. Mulai hari ini juga kamu bukan istri dari Suryansah lagi." Seperti petir kalimat itu, semua terpana, semua melihat adegan di ruang penyidikan itu. Satu kalimat ampun untuk memisahkan sebuah hubungan pernikahan akhirnya keluar juga. Semua karena kemarahan Rian pada Savitri yang telah bersikap keterlaluan. Savitri bengong, dia takjub, Rian bisa mentalak dirinya di hadapan banyak orang. Ia ingin sekali memohon. Savitri ingin sekali meminta Rian menghapus dan menarik kembali ucapannya. Savitri merasa nyeri sekali. Apakah dirinya benar-benar akan menjadi janda? Savitri kemudian beralih wajah memandang Raya yang tetap duduk dengan angkuhnya. Sedangkan Rian dalam keadaan hancur. Rian memohon pada Raya untuk membiarkan Savitri pergi.
untuk menutup kasus ini. Aku mohon Rai, pinta Rian melemah. Rian tahu ia melakukan kesalahan lagi dengan memaksa Raya memaafkan Savitri, yang jelas telah berlaku buruk pada Raya. Tapi Rian tidak punya pilihan. Sejahat apapun Savitri tetap istri Rian, dan suami manapun tidak akan tega melihat istrinya terkulai ringkih di penjara. Raya merasa iba, ia pun mengangguk. Bagi Raya semua ini hanya pelajaran semata buat Savitri, agar dia tidak pongah. Raya ingin menunjukkan pada dunia bahwa pelakor itu sesungguhnya berasal dari seorang lelaki, beristri yang membuka hatinya untuk dicintai orang lain. Dan bila seorang wanita telah benar-benar bergulung dengan status pelakornya, maka jangankan sang istri, sang lelaki pun akan dimangsanya bila berbuat salah. Karenanya berhati-hatilah. Kemarahan Rian hari ini telah membawa derita panjang bagi Savitri. Seandainya Rian tahu Savitri melakukan semua kekejian pada Raya semata karena cinta, dan Raya melakukan semua pembalasannya juga berasal dari cinta yang telah diluka. Andai bukan karena cinta, mungkin tidak akan pernah ada reaksi sedahsyat hari ini. Reaksi yang membuat seluruh dunia terpana. Rian mentalak Savitri hanya karena ingin membela Raya. Lucu sekali. Rian ingin membuktikan bahwa dirinya membela Raya hingga ia rela menghancurkan rumah tangganya dengan tangannya. Kalimat talak terlanjur diucapkan dan tidak bisa ditarik kembali kecuali dengan rujuk. Savitri merasa terhina malam itu. Ia memang telah menyulut amarah Rian dengan datang ke rumah Raya tanpa izinnya. Tetapi satu hal yang harus difahami, salahkah bila seorang istri mempertahankan haknya dan menjauhkan suaminya dari wanita lain? Wanita yang ia anggap akan membuat suaminya melupakan dirinya. Semua wanita akan melakukan hal yang sama bila berada di posisi Savitri, dan semua lelaki pun akan bertindak seperti Rian bila amarahnya tidak terkendali. Talak, sesuatu yang diperbolehkan namun sangat dibenci Tuhan. Tetapi apa boleh buat, semua sudah terlanjur. Raya mengulum senyumnya sendiri, menggigit tipis bibir merahnya. Wajahnya berpura-pura iba atas kejadian yang menimpa rumah tangga Rian Savitri. Ia berpura-pura berduka, padahal hatinya bersorak riang atas kejadian hari ini. Sekali lagi Raya menang telak setelah kekalahannya bertahun-tahun yang lalu. Raya mengulum senyum.